Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Tamu Masjid Al-Falah Pak Ustadz Siddiq Effendi beserta seluruh pengurus dan dewan penasehat, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh emak-emak, dan semua tokoh yang tidak bisa disebut namanya satu persatu kami hormati dan kami taatimi. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih ada waktu, Syawal ini masih ada ya, suasana Lebaran masih ada dikit-dikit tersisa. Dan yang paling banyak salam itu yang paling banyak berbicara. Nah, mudah-mudahan momen Hari Raya Idul Fitri dan juga Syawal secara umum menjadikan kita menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendalami ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, pada kesempatan ini kita menilik ada amalan-amalan antara terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini memang sengaja menuntun kita untuk melakukan amalan-amalan harian, ya, amalan-amalan harian yang bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang seyogianya dilakukan bagi seorang muslim, dan ini memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi apa yang disampaikan dan dituntunkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah yang sebenarnya sangat sederhana, namun apabila bisa rutin dilakukan, ini sangat baik. Fa'idza tala'atis syamsu, apabila matahari terbit, wartafa'at qadra rumhi, dan meninggi seukuran tombak. Seukuran tombak itu sekitar 4 derajat. Sekitar 4 derajat. 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit. Jadi 4 derajat itu 16 menit. 4 derajat kali 4 menit sama dengan 16 menit. Jadi ketika matahari terbit dan meninggi seukuran 16 menit, fasholli raka'atain, maka salatlah 2 rakaat. Ya, kita salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini niatnya apa? Misal kalau
Sekarang terbit jam berapa? Jam 5.56. Jam 5.56. Berarti sholat 2 rakaatnya tambah 16 menit. Berapa? 12. Jam 6 lewat 12 menit. Sholat 2 rakaat. Niatnya apa di sini? Imma bi niyati sholat isyraq. Jadi ada 2 kemungkinan, ada 2 perbedaan terkait niatnya ini. Bisa diniatkan dengan niat sholat syuruk, sholat isyraq atau sholat syuruk, karena mengambil pandangan bahwa sholat syuruk berbeda dengan sholat duha, sehingga niatnya niat sholat syuruk atau sholat isyraq, karena mengambil pendapat bahwa sholat syuruk berbeda dengan sholat duha, atau dengan niat duha. Terbit matahari naik seukuran tombak itu 16 menit, sholat 2 rakaat dengan niat sholat duha, karena mengambil pendapat bahwa sholat syuruk sama dengan sholat duha, dan ini yang terkuat. Sholat syuruk sama dengan sholat duha, dan pandangan ini pandangan yang terkuat. Faqad rawa Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin fi waqtayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu biasa salat duha 6 rakaat dalam 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu wartafa'at qama shalla rak'atain. Jika matahari terbit dan meninggi seukuran tombak tadi sekitar 16 menitan, qama shalla rak'atain, Nabi salat 2 rakaat. Wa idza basata asy-syamsu wa kanat fi rub'is sama' min janbi syarq, ketika matahari sudah meninggi sekitar 1/4 hari, 1/4 awal hari, kalau dijamkan sekitar jam 8, jam 9 gitu ya, jam 8, jam 9 ya, 1/4 siang. Sholat arba'an, Nabi sholat 4 rakaat. Jadi dalam riwayat ini Nabi sholat duha 6 rakaat, 2 rakaat ketika matahari terbit plus 16 menit tadi meninggi, dan yang kedua ketika 1/4 hari awal, itu sekitar jam 8 atau jam 9, Nabi sholat 4 rakaat, dan kedua-duanya dengan niat sholat duha, baik setelah terbit ataupun jam 8. Jadi semuanya niat duha. Dalil ini yang dijadikan sandaran bahwa sholat syuruk sama dengan sholat duha, dan ini yang terkuat. Wa dzalika 'inda zawali waqtil qarahati lis-salati fa innaha makruhatun min ba'di fardhati as-subhi ila irtifa'i asy-syamsi. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan ini ketika hilang waktu kemakruhan. Yang dimaksud makruh di sini adalah makruh tahrim. Ini hilang keharaman. Karena waktu terbit matahari adalah waktu yang diharamkan sholat sunnah. Ada 5 waktu yang diharamkan sholat sunnah mutlak,
dan sholat sunnah yang ada sebab belakangan. Yang pertama, di waktu terbit matahari ini haram sholat sunnah. Yang kedua, ketika matahari persis di tengah-tengah siang. Yang ketiga, ketika terbenam matahari. Ini terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan sholat. Setelah pelaksanaan sholat, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh dan setelah melaksanakan sholat asar. Jadi 5 waktu ini adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan. Jadi melaksanakan sholat subuh atau sholat duha ini ketika matahari terbit plus 16 menit. Karena ketika matahari terbit diharamkan sholat. Walaupun memang di sini tidak disebutkan, di dalam syarat di sini tidak disebutkan perbedaan apakah ada perbedaan pandangan. Ada yang berpandangan ketika terbit sholat 2 rakaat, misalkan sekarang terbit jam 5, 5, 6, apakah ada yang berpandangan boleh atau tidak? Di sini tidak menyebutkan. Di sini hanya menyebutkan apakah sholat 2 rakaat itu niatnya sholat syuruk atau sholat duha. Ada yang berpandangan karena syuruk dan duha berbeda maka niatnya syuruk. Ada yang berpandangan dan ini terbuat syuruk dan duha sama sehingga niatnya niat sholat duha. Namun memang di dalam kitab fikih yang lain, Hasyiatul Bajuri ala Ibnu Qasim, Al-Imam Al-Bajuri menyebutkan pandangan yang lain bahwa ada, tapi ini kan pandangan yang lemah, yang memperbolehkan sholat 2 rakaat ketika terbit, ketika syuruk, dengan alasan karena ini adalah sholat yang ada sebabnya dan sebabnya berbarengan dan itu boleh dilakukan. Kenapa sholat syuruk? Sholat ketika matahari terbit itu kan haram. Sholat ketika matahari terbit itu haram. Kenapa sholat 2 rakaat waktu syuruk? Padahal diharamkan. Karena sholatnya di waktunya. Maka dinamakan sholat syuruk karena waktunya terbit. Dan terbit itu berbarengan dengan pelaksanaan sholatnya sehingga tidak mengapa. Jadi itu alasannya. Walaupun ini lemah. Yang terkuat adalah sholat syuruk itu atau sholat duha awal dilaksanakan ketika syuruk terbit matahari plus 16 menit. Yaitu jam 6 hari ini jam 6 lewat 12 menit. Ada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin." Barang siapa sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, lalu duduk berzikir kepada Allah. Zikir di sini ada 2 maknanya. Baik zikir dalam arti mengucapkan lafaz-lafaz zikir ataupun menuntut ilmu dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu juga masuk dalam kategori zikir. Atau di dalam hadis yang lain disebut hilaqul zikr. Ada orang yang berkumpul zikir. Ketika itu yang ada adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini ada majelis ilmu. Raudhatul Jannah disebut dari riwayat yang lain, Raudhah min Riyadhil Jannah.
itu majelis ilmu. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah atau duduk dalam majelis ilmu hatta tatlu'a syamsu sampai terbit matahari, summa sholat raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian ini menggunakan kata summa. Dalam riwayat ini kata summa bukan fa. Summa ini artinya kemudian, tapi ada jeda waktu. Berbeda dengan fa. Fa juga maknanya kemudian, tapi langsung terbit, ada jeda waktu, lalu sholat 2 rakaat. Yang ini kemudian ditafsiri dengan qatrul di riwayat yang lain, naik setinggi tombak, yaitu seukuran 15 menit setelah terbit matahari. Kanat ka'ajri hajjatin umratin tamatan maka dia seperti akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Jadi orang yang sholat subuh kemudian duduk berzikir atau majelis ilmu sampai terbit matahari, kemudian setelah 16 menit dari terbit matahari sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, tapi jangan disalahpahami. Udah dapat gelar haji keluar dari Masjid Al-Falah, enggak, yang pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Tapi status dia gugur atau tidak kewajiban hajinya belum gugur sebelum pergi ke Baitullah di Makkatul Mukarramah. Jadi model-model hadis yang begini ini jangan sampai disalahpahami juga, sehingga udah nggak harus haji lagi, cukup ya kalau hajinya udah tiap hari, jangan juga. Atau ada riwayat bahwa orang yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ini jangan disalahpahami juga. Dan Ramadan berapa kali khatam? Kamu 60 kali khatam. Caranya begitu, 6 kali baca surat Al-Ikhlas sehari. Jadi sehari 2 kali khatam. Enggak. Jadi ini pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwa surat Al-Ikhlas ini surat yang hebat betul, gitu ya. Bukan berarti dalam realnya dia khatam Al-Quran dengan baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Jadi hadis-hadis model seperti ini banyak dan jangan salah paham, sehingga tak perlu haji ke Makkatul Mukarramah, cukup di Indonesia. Kemudian di riwayat yang lain yang memang terkait jumlah rakaat duha ini, ada beberapa riwayat. Yang pertama, dan ini yang terkuat, bahwa jumlah rakaat duha maksimal 8. Dan itu yang terjadi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan Ani, ketika Nabi pernah sholat misalkan 6 rakaat duha, ini bukan berarti jumlah maksimal rakaatnya 6, enggak. Namun jumlah maksimal rakaat duha adalah 8. Sebagaimana riwayat Ani
Wa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu duha samani raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain. Nabi salam setiap 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud. Jadi sholat duha dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Walau ada yang berkenaan bahwa jumlah maksimal rakaat duha ada 12 rakaat. Namun yang terkuat berdasarkan riwayat hadis sahih yang ada bahwa jumlah rakaat duha maksimal 8 rakaat, minimal 2. Minimal 2. Kemudian apa yang dibaca dalam 2 rakaat sholat duha itu, atau dalam pandangan lain sholat subuh ya, yang 2 rakaat di awal waktu duha. Al-Imam Suyuti menyebutkan anal afdala an yaqra al-insanu fi raka'atil ula minha ba'da al-Fatihah surat asy-Syams tamamiha. Jadi yang afdal sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Suyuti, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawwaha ila akhir surah, sampai akhir surat asy-Syamsi. Wa fi saniyati al-Fatihah wa surat duha. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat duha. Wa tabi'ahu 'ala dzalika Ibnu Hajar. Dan Imam Ibnu Hajar, ulama yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i, memandang ini juga yang dibaca. Jadi surat yang pertama di rakaat pertama adalah wasyamsi, di rakaat kedua wadduha. Namun Imam Ramli lebih menguatkan bahwa yang dibaca di rakaat pertama adalah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang dibaca di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ini perbedaan pilihan. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan Al-Imam Suyuti memilih surat Asy-Syamsi dan wadduha. Al-Imam Ramli memilih surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ternyata di lapangan yang banyak dipilih surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini dua surat ini dua surat favorit. Tapi jangan salah ya, ketika disebut surat qul huwallahu ahad orang tersenyum, tapi tersenyum ini jangan mengecilkan surat qul huwallahu ahad. Surat qul huwallahu ahad ini ternyata memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu dia. Karena dulu pernah ada sahabat ngimami sholat, di rakaat kedua itu membaca surat qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bahkan satu riwayat setiap sholat itu membaca qul huwallahu ahad di rakaat-rakaatnya. Ketika dilaporkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panggil sahabat ini dan ditanya, kenapa kamu itu kalau sholat itu imami qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad terus? Kemudian sahabat ini menjawab, karena saya suka dan cinta surat qul huwallahu ahad. Saya juga suka, bapak-bapak juga suka.
Ya, apalagi kalau sholat biasanya berwudu itu seneng itu. Apa tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kecintaanmu terhadap Qul huwallahu ahad memasukkan ke dalam surga. Ini luar biasa betul ya. Luar biasa, surat yang singkat namun punya pengaruh yang luar biasa. Itu apa namanya, bacaan surat Al-Quran dibaca di sholat duha di setiap rakaat-rakaatnya. Berdiri lagi qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, berdiri lagi qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kalau mau memilih yang disampaikan As-Suyuti juga tidak mengapa. Wasyamsi wa duhaha, kemudian wa duha, berdiri lagi wasyamsi wa duhaha, kemudian wa duha setelah surat Al-Fatihah. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kulluha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah rakaat ini dinukil semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha, dan sholat itu semuanya baik. Maka perbanyaklah sholat, karena sholat itu afdhalul ibadatil badaniyati ba'dal iman. Karena sholat adalah ibadah badan yang paling afdal setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa baina tulu'i syams wa zawal ratibatun min as-shalah illa hadhihi. Jadi antara terbit matahari sampai waktu zuhur tidak ada sholat yang rutin dilakukan kecuali ini. Dia sholat duha. Ya, sholat antara terbit matahari sampai menjelang sholat zuhur adalah sholat duha. Ini yang rutin, ya, yang apa namanya, kalau istilah kita yang resmi gitu ya. Kalau ada orang masuk ke masjid misalkan, ya, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ini kan kondisional ya. Dan dia masuk masjid sholat 2 rakaat, atau karena dia berwudu sholat 2 rakaat sholat wudu, atau karena dia kemarin meninggalkan sholat tidak sengaja lewat, itu sholat fardu dilaksanakan di waktu ini. Ya, ini kondisional karena kondisi dia. Tapi kalau sholat sunnah yang apa namanya, ada hadis terkait ini yang rutin dilakukan antara sholat antara terbit matahari sampai menjelang sholat zuhur adalah hanya sholat duha. Jadi waktunya sampai waktu istiwa. Jadi sholat duha itu dari mulai apa namanya 16 menit setelah terbit matahari sampai waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari tepat di tengah-tengah kita di siang hari. Kalau sekitar berapa menit ya? Ya 10-an menit lah ya, kurang lebih sebelum waktu zuhur. Karena waktu zuhur itu dinamakan dengan waktu zawal. Waktu zawal itu waktu di mana matahari bergeser walau sedikit ke arah terbenam. Nah, itu waktu zawal. Itulah waktu zuhur. Tapi kita sekarang kan nggak lihat matahari, kapan gesernya sudah apa namanya ditentukan oleh jam. Jadi sekarang ini melihatnya jam berapa zuhur, jam sekian. Apalagi apa namanya di tempat atau di wilayah yang banyak gedungnya, banyak bangunan, ada susah. Kalau apa namanya zaman dulu bangunan itu ada, itu lebih mudah. Terus sekarang begitu bangunan tinggi-tinggi susah juga untuk menentukan lewat
jangan teliti mempelajari dulu cara ukurnya, kemudian teliti cari tempat yang agak lapang, baru bisa tepat. Ketepatan ini kan rumit. Tapi edar matahari itu kan begitu rutin, begitu tidak berubah, sehingga ini yang membuat para ulama falak kita untuk menetapkan penanggalan dan jam-jam ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fama fadula anha min waqatika falaka fihi arba'u halat. Kemudian setelah sholat duha jam 8-an misalkan waktu yang afdol 2 rakaat ketika terbit matahari, setelah terbit matahari jam 6 rakaat atau 4 rakaat atau tambah 2 rakaat lagi di waktu seperempat siang awal, itu jam 8 atau jam 9. Selesai itu apa yang dilakukan ketika ada waktu kosong nih antara jam 8 sampai zuhur nih? Al-Imam Al-Ghazali menyarankan 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, wahiyal afdal, dan ini yang paling utama, an tasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Jadi gunakan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Kita ini udah Ustaz, sebelum habis subuh sudah. Kalau masih ada waktu lagi yang lapang ya nuntut ilmu lagi. Mana ada kajian duha di mana, ada kajian pagi di mana, atau sekolah di mana. Nah, sekolah ini kan umumnya banyaknya pagi, ya sampai zuhur sampai siang. Memang waktu yang sangat baik karena pikiran sedang fresh-freshnya. Jadi untuk menuntut ilmu ini sangat bagus. Khususnya ilmu agama, dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wa sammauhu ilman. Ya, bukan ilmu yang tidak manfaat, yang orang menyebutnya ilmu padahal bukan ilmu. Ada ilmu yang bukan ilmu sebenarnya, tapi orang-orang menyebutnya ilmu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan banyak ya. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang mudarat. Di antara ilmu yang mudarat itu ilmu nujum. Ilmu nujum. Ilmu apa namanya itu? Ilmu perbintangan gitu ya. Dulu Imam Syafi'i punya ilmu nujum. Jadi pernah satu ketika Imam Syafi'i jalan malam-malam melihat bulan, terus habis lihat bulan di bawah itu depannya ada ibu-ibu lagi hamil. Imam Syafi'i ketika melihat bulan itu atau melihat bintang, terus melihat ibu itu, Imam Syafi'i berkata begini, ibu ini nanti lahirnya hari sekian, tanggal sekian, anaknya hitam. Hanya melihat bintang. Apa yang terjadi? Kemudian ketika lahir, persis seperti yang disampaikan Imam Syafi'i. Dari situ Imam Syafi'i sangat khawatir ya. Buku yang sudah beliau tulis terkait dengan ilmu nujum ini, beliau timbun, beliau kubur. Kenapa? Karena takut disalahpahami, disalahgunakan, pakai melek, pakai apa namanya, pakai hipnotis orang, pakai macam-macam. Ya, jadi dikubur oleh Imam Syafi'i. Dan ini diungkapkan oleh Imam Razi dalam Manaqib Imam Syafi'i. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat itu apa sebenarnya? Makna dari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menambah ketakutanmu kepada Allah. Ilmu yang menambah
pengetahuanmu akan aib-aib dirimu sendiri. Ilmu yang menambah pengetahuanmu terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang dapat menambah pengetahuanmu akan aib-aib diri sendiri. Yang ketiga, ilmu yang dapat menambah pengetahuanmu terkait ibadah. Makin hari makin belajar, makin ngerti ibadah kepada Allah. Yang keempat, ilmu yang dapat mengurangi kecintaanmu terhadap dunia dan menambah kecintaanmu kepada akhirat. Ini ilmu yang manfaat. Yang kelima, ilmu yang dapat membuka mata hatimu terkait cacat-cacat amal perbuatanmu. Dan juga yang keenam, yang dapat memunculkan dan memberitahumu tipuan-tipuan setan dan bagaimana caranya setan menggoda ulama-ulama su, ulama-ulama buruk, karena memang Imam Al-Ghazali dulu perseteruannya banyak dengan orang-orang sezamannya waktu itu yang kemudian beliau sebut dengan ulama su, karena menuduh dia kafir, menuduh dia zindi, menuduh dia fasik dan lain sebagainya. Kemudian beliau menulis buku yang berjudul Faisal Tafriqah. Ini untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang menuduh dia demikian. Ini mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan Allah berikan kesempatan kita untuk terus dapat menimba ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu keagamaan. Demikian, kalau ada hal-hal yang didiskusikan atau ditanyakan terkait ini, disilakan. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Mas Lo yang sudah memberikan kajian kepada kita semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang